Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang critical batch method. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kita. Pertama ada saya, Muklis Ainul Wahid, sebagai moderator, dan yang kedua ada Indri Dwi Pratiwi selaku pemateri pertama, dan ada Salwa Novalina Putri selaku pemateri kedua, dan Rizal Bagus Saputra sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita ke pemaparan materi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Indri Dwi Pratiwi. Kepada pemateri saya persilahkan. Untuk selanjutnya, contoh soal. PT Gria Indah melakukan proyek pembangunan rumah dengan rencana kegiatan pada tabel berikut. Kode A, aktivitas survei lahan, aktivitas pendahulunya kosong, waktunya 2 bulan. Untuk kode B, aktivitas desain rumah, aktivitas pendahulunya A dengan waktu 3 bulan. Untuk kode C, aktivitas pengajuan izin, aktivitas pendahulunya A dengan waktu 5 bulan. Untuk kode D, aktivitas pembangunan struktur, aktivitas pendahulunya B dengan waktu 4 bulan. Untuk kode E, finish, aktivitas pendahulunya C dengan waktu 3 bulan. Untuk kode F, aktivitas pengecekan, aktivitas pendahulunya DE dengan waktu 2 bulan. Tentukan jaringan kerja dan tentukan jalur kritis dari proyek tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan dua metode, jaringan AON dan jaringan AOA. Untuk yang jaringan AON, pertama-tama kita bikin lingkaran kode A terlebih dahulu, karena aktivitas pendahulunya 0, jadi lanjut saja untuk ke aktivitas B. Aktivitas B itu aktivitas pendahulunya adalah A. Jadi aktivitas B itu setelah dilakukannya aktivitas A. Selanjutnya aktivitas C. Untuk aktivitas C itu aktivitas pendahulunya sama A. Jadi aktivitas C itu setelah dilakukannya aktivitas A. Selanjutnya aktivitas D, aktivitas pendahulunya adalah B. Jadi aktivitas D itu setelah dilakukannya aktivitas B. Selanjutnya aktivitas E, itu aktivitas pendahulunya adalah C. Jadi aktivitas E itu setelah berakhirnya aktivitas C. Untuk yang terakhir aktivitas F. Aktivitas F itu aktivitas pendahulunya adalah DE. Jadi aktivitas F itu dilakukan setelah berakhirnya aktivitas D dan E. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis jalur kritis. Di situ ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada A, yaitu simbol kegiatan A. Kemudian di bawahnya ada T kecil, yaitu lamanya kegiatan. Di dalam contoh soal kelompok kita ini, lamanya kegiatan adalah dalam bentuk bulan. Kemudian IS, early start atau mulai paling awal. IF adalah early finish atau selesai paling awal, LS adalah start mulai paling lambat, dan LF adalah selesai paling lambat. IF ini adalah pilihan pertama, dan LF ini adalah pilihan kedua. Jadi semisal pilihan pertama IS-nya adalah bulan pertama dan lamanya yaitu waktu 2 bulan, dan kemudian selesainya berarti bulan ketiga. Pilihan pertama jadi dimulai bulan pertama dan selesai bulan ketiga. Kemudian pilihan kedua, jika dimulai bulan kedua dan waktunya 2 bulan, maka selesainya adalah bulan keempat. Kemudian di sebelah kiri ada aktivitas pendahulu, yaitu aktivitas A dengan waktu 2 bulan, dan 0 itu menandai aktivitas awal atau dimulainya aktivitas, yaitu 0 ditambahkan dengan 2 bulan, yaitu aktivitas A selesainya adalah bulan kedua. Dan kemudian aktivitas B itu dimulai setelah aktivitas A selesai, dan 2 diambil dari aktivitas A, dan waktunya adalah 3 bulan, jadinya 2 tambah 3 bulan jadinya selesai aktivitas B, yaitu bulan kelima. Aktivitas C juga 2 diambil dari aktivitas A, karena aktivitas C
C dimulai setelah aktivitas A, kemudian ditambah 5 bulan, yaitu selesai aktivitas C bulan ke-7, kemudian aktivitas B 5 bulan ke-5 diambil dari aktivitas B, kemudian ditambahkan 4 bulan, jadinya selesai aktivitas D itu bulan ke-9, dan aktivitas E angka 7 diambil dari aktivitas C, kemudian ditambahkan dengan 3 bulan, yaitu selesai aktivitas E yaitu bulan ke-10, kemudian aktivitas F diambil yang angka terbesar yaitu 10. Nah, jika diambil angka terkecil 9, maka tidak akan memenuhi syarat. Karena aktivitas F itu dimulai setelah aktivitas D dan E selesai. Aktivitas E kan bulan ke-10. Jadi nggak boleh aktivitas F itu dimulai bulan ke-9. Jadi aktivitas F dimulai bulan ke-10 dan ditambahkan 2 bulan. Jadi aktivitas F selesai bulan ke-12, kemudian diturunkan 12 kurangi 2, 10 dimasukkan aktivitas E, kemudian dikurangi 3 bulan jadinya 7, dan aktivitas D juga 10 diambil dari aktivitas F, kemudian kurangi 4, 6. Nah, D ini yang atas ada pilihan pertama yaitu selesai awal, yaitu 5 mulai pekerjaan bulan ke-5 dan selesai bulan ke-9, dan pilihan kedua yaitu mulai bulan ke-6 dan selesai bulan ke-10. Nah, perbedaan waktu mulai ini atau waktu selesai itu disebut dengan slack. Nanti dijelaskan oleh Salwa. Kemudian aktivitas C 7 diambil dari aktivitas E, kemudian dikurangi 5 jadinya 2. Aktivitas B juga 6 diambil dari aktivitas D, kemudian dikurangi 3 menjadi 3, dan aktivitas A diambil dari angka terkecil aktivitas B dan C yaitu 2. Karena jika bulan ketiga maka tidak akan memenuhi syarat karena aktivitas C dimulai setelah aktivitas A selesai, dan 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Setelah materi yang langkah-langkah yang tadi bisa dicari slack time. Slack time ini bisa dicari dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Nah, yang pertama di aktivitas A, 0 dikurangi 0 itu 0, begitu pula juga 2 dikurangi 2 juga 0, jadi slack time-nya adalah 0. Untuk aktivitas B, 3 dikurangi 2, 1, begitu pula 6 dikurangi 5 juga 1, jadi slack time-nya 1. Untuk aktivitas C, 2 dikurangi 2, 0, 7 dikurangi 7, 0, jadi slack time-nya itu 0. Terus yang aktivitas D, 6 dikurangi 5, 1, 10 dikurangi 9, 1, jadi slack time-nya 1. Kemudian untuk aktivitas E itu 7 dikurangi 7, 0, 10 dikurangi 10 juga 0, jadi slack time-nya adalah 0. Kemudian aktivitas terakhir yaitu aktivitas F, 10 dikurangi 10, 0, 12 dikurangi 12 juga 0, jadi slack time-nya adalah 0. Nah, setelah kita menghitung slack time itu bisa menentukan jalur kritis. Jalur kritis itu yang slack time-nya adalah 0. Jadi yang slack time-nya 0 itu tidak bisa diganggu lagi. Jadi harus misalnya aktivitas A itu harus dimulai dari hari ke-0 sampai hari kedua, nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi jalur kritis itu yang slack time-nya adalah 0. Itu ada di aktivitas A, C, E, dan F. Dengan waktu kritisnya adalah 12 bulan. Metode yang penentuan jalur kritis yang kedua itu ada jaringan activity on a row. Langsung saja digambar lingkaran pertama itu aktivitas A, tidak ada aktivitas pendahulunya, jadi langsung saja dihubungkan ke lingkaran kedua. Lalu aktivitas B dengan aktivitas pendahulu A itu langsung saja ditarik panah ke lingkaran ketiga. Kemudian aktivitas C, aktivitas pendahulunya adalah A, langsung saja ditarik garis ke lingkaran 4. Kemudian aktivitas D itu aktivitas pendahulunya ada aktivitas B, langsung saja ditarik garis. Kemudian aktivitas E, aktivitas pendahulunya adalah C, itu langsung saja ditarik garis ke lingkaran kelima. Lalu aktivitas F itu aktivitas pendahulunya adalah D dan E, jadi langsung tarik garis dari lingkaran kelima ke lingkaran keenam. Nah, dari jaringan ini bisa diketahui bahwa ada 2 alternatif jalur, yaitu jalur A, B, D, F dan jalur A, C, E, F. Nah, lalu kita menghitung
waktunya. Yang pertama, jalur ABDF 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 2 adalah 11 bulan. Kemudian jalur yang kedua ada ACEF, itu 2 ditambah 5 tambah 3 tambah 2 itu 12 bulan. Nah, lalu kita mencari waktu yang paling lama sebagai jalur kritisnya. Waktu yang paling lama adalah 12 bulan, yaitu di jalur kritis ACEF dengan waktu kritisnya adalah 12 bulan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.